Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini bersama Pak Wahyustiono akan mempelajari daur hidup makhluk hidup. Ya, seperti apa itu daur hidup makhluk hidup? Ya, khususnya pada hewan ya. Ya, ayo kita pelajari dengan Pak Guru. Apa sih daur hidup pada hewan? Nah, kita akan belajar daur hidup pada hewan pada materi kelas 4, tema 6, muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajarannya ada di sini. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah punya peliharaan seperti ayam, ikan, atau kucing? Nah, kalau punya, perhatikan ya, pasti dia mempunyai anak. Nah, anak itu kan mengalami pertumbuhan, lalu perkembangan ya, dari misalkan ayam nih, ada telur, langsung ke menjadi ayam kecil, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, itulah yang dinamakan daur hidup makhluk hidup. Nah, kita akan mempelajari itu. Semua makhluk hidup itu, khususnya hewan, itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk hewan sendiri itu mengalami beberapa tahapan perkembangan. Ada yang mengalami pertumbuhan saja, hanya menjadi kecil sampai menjadi besar. Ada juga yang mengalami perubahan dalam setiap tahapan hidupnya. Nah, yang ini dinamakan daur hidup makhluk hidup. Nah, dua jenis yaitu dalam daur hidup makhluk hidup. Ada dua jenis ya adik-adik. Nah, yaitu ada metamorfosis yang mengalami metamorfosis, dan yang kedua adalah tidak mengalami metamorfosis. Nah, seperti apa sih Pak Guru yang mengalami metamorfosis itu? Nah, perhatikan gambar ini ya. Ya, pada gambar ini yaitu kupu-kupu ya, kan ada telur, lalu ulat, lalu menjadi nanti mau keluar menjadi kepompong ya, kepompongnya keluar langsung menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, nanti balik lagi menjadi telur lagi, kupu-kupu dewasanya itu bertelur. Nah, balik lagi. Nah, itu dinamakan adalah daur hidup makhluk hidup, atau daur itu khususnya pada hewan. Nah, ini dinamakan mengalami metamorfosis ya. Jadi si hewan ini mengalami perubahan bentuk dari setiap tahapan hidupnya, dari melalui telur, nanti menjadi ulat, terus nanti kepompong, lalu kupu-kupu dewasa ya. Itulah yang dinamakan, saya ulangi, metamorfosisnya. Lalu gimana Pak Guru yang tidak mengalami metamorfosis? Nah ada nih, yaitu hewan contohnya yang ada di sekitar kita, yaitu ayam. Nah, dari ayam ini kan bertelur nih, dari telur langsung menjadi ayam kecil, lalu menjadi ayam dewasa, lalu telur lagi. Nah, seperti itu dinamakan tidak mengalami metamorfosis, atau hanya mengalami pertumbuhan saja dari kecil menjadi besar. Nah, itu yang namanya tidak mengalami metamorfosis. Nah, untuk metamorfosis sendiri itu ada dua anak-anak ya, yaitu ada tidak sempurna dan sempurna ya. Saya ulangi ya, tidak sempurna dan sempurna ya. Apa nih Pak Guru yang mengalami sempurna metamorfosisnya? Nah, yang sempurna ini ada beberapa tahapan sempurna, itu setiap tahapannya mengalami perubahan. Seperti yang tadi contohnya adalah kupu-kupu. Lalu gimana yang tidak mengalami metamorfosis yang tidak sempurna? Yang tidak sempurna ini adalah contohnya hanya beberapa tahapan saja dalam siklus hidupnya mengalami perubahan bentuk, yaitu contohnya adalah pada kecoa. Ada lagi contohnya pada capung. Nah, itu pada kecoa ini, pada gambar ini yang saya sebutkan, dari mulai telur lalu menjadi nimfa, lalu menjadi kecoa dewasa. Nah, kan hanya tiga tahapan hidupnya ya, hanya tiga. Nah,
ini yang dinamakan tidak sempurna pada siklus metamorfosis. Nah, contohnya adalah tadi kecoa. Nah, untuk yang metamorfosis sempurna selain kupu-kupu ada lagi, yaitu apalagi coba katak. Nah, katak itu metamorfosis sempurna karena dari pertama adalah telur, nih telur langsung menjadi berudu atau cebong, lalu menjadi katak kecil yang berbentuk katak tapi masih ada ekornya, itu katak kecil menjadi katak dewasa. Nah, itu mengalami perubahan bentuk pada setiap siklus hidupnya. Ya, daur hidup makhluk hidup ya, kita sudah membandingkan dua jenis ya makhluk hidup di antara sekitar rumah kita ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada setiap siklus hidupnya atau tahapan hidupnya adalah dinamakan daur hidup makhluk hidup ya, khususnya pada hewan. Manusia pun memiliki siklus hidupnya, yaitu hanya pertumbuhan saja yang menjadi dari kecil menjadi besar. Nah, untuk yang mengalami perubahan bentuk di setiap siklus hidupnya itu dinamakan metamorfosis. Yang hanya mengalami pertumbuhan saja, yang itu dinamakan tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri itu ada dua, yaitu tidak sempurna dan sempurna. Sekian dari Pak Guru yang materi sampaikan. Semoga anak-anak menjadi paham ini. Untuk itu kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap makan makanan bergizi dan juga olahraga ya, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.